Sahabat semangat, jagat dunia maya diramaikan oleh cuitan salah satu netizen tentang permintaan agar Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bolehnya tidak berpuasa bagi mereka yang sehat selama masa pandemi COVID-19. Dikutip dari Kiblat.net, Satgas COVID-19 MUI Pusat, Kiai Khalil Nafis menyatakan bahwa MUI belum pernah menerima pernyataan atau permintaan fatwa secara resmi dari pihak manapun untuk menetapkan hukum fidyah menggantikan kewajiban puasa Ramadan karena mewabahnya pandemi COVID-19. Menurutnya, fatwa dikeluarkan karena ada yang meminta, dan dasarnya keputusan fatwa adalah dalil Al-Quran dan hadis. Jadi, keputusan fatwa tak bisa dipesan seperti toko daring, tapi keputusan fatwa sesuai nilai dan prinsip hukum Islam. Kita tahu bahwa fidyah merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang tidak mampu berpuasa dengan memberi makan orang miskin sebagai ganti puasanya. Ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Pandemi memang mengharuskan kita untuk ekstra menjaga kesehatan, salah satunya dengan asupan gizi seimbang. Di sisi lain, ibadah puasa Ramadan kerap diartikan sebagai berhentinya suplai asupan gizi tersebut ke tubuh manusia. Lantas, bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan tanpa harus mengganggu kebutuhan gizi demi kesehatan jasmani? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semangat. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat ya, walau sudah mulai puasa. Gimana puasanya? Alhamdulillah ya. Semoga lancar sampai berbuka nanti. Sambil nunggu buka puasa, masih lama lah ya. Tapi nggak apa-apa. Saya sajikan Semangat Siang Indonesia kali ini temanya Ramadan bergizi. Jadi kita akan menggali informasi yang sedang viral dan juga kita akan membincangkan bersama narasumber yang berkompeten di ahli mengenai gizi dan puasa ya. Jadi kita harus puasa dengan semangat, kebutuhan gizi tercukupi. Bagaimana caranya kita akan bahas bersama-sama ya. Sebelumnya, saya juga mengajak Anda untuk senantiasa terhubung bersama kami ya melalui @officialbadartv. Instagramnya di follow, jangan lupa Facebooknya juga ya, fanpage-nya di like, kemudian YouTube-nya juga di subscribe, oke? Nah, pemirsa, tadi kita sudah lihat di informasi pengantar ya, ramai usulan fatwa tidak puasa Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Gara-gara pandemi ya, pengen bayar fidyah aja. Boleh nggak? Kita tanya langsung sama ahlinya ya. Sudah terhubung bersama kami, Ustadz Hidayatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, semoga semuanya sehat. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ini ramai usulan fatwa ya, tidak puasa Ramadan di tengah pandemi. Banyak alasan netizen ini, gitu katanya. Sebelum kita bahas, Pak Ustadz, sebenarnya apa saja sih penyebab diwajibannya kita harus membayar fidyah ketika kita tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan ini, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan tadi, kalau kita buka kitab-kitab atau buku-buku dalam khazanah Islam, maka akan kita temukan paling tidak 4 sebab yang boleh membayar fidyah menggantikan puasa Ramadan yang ditinggalkan. Di antaranya 1 adalah orang yang terlalu tua karena faktor usia. Dia tahun ini tidak puasa, tahun depan apalagi tambah tua. Maka orang yang seperti ini tidak mungkin dia bisa melaksanakan puasa Ramadan pada bulan Ramadan dan pada tahun-tahun berikutnya. Maka orang tua yang seperti ini dengan kasih sayang Islam, dia hanya wajib membayar fidyah
atas puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Yang kedua adalah orang sakit yang la yurja bur'uhu, dalam bahasa kitab seperti itu. Orang yang sakit yang tidak mungkin dia itu ke depan dia akan sembuh dari sakitnya. Maka orang yang seperti ini ketika dia tidak bisa berpuasa, dia dibolehkan untuk membayar fidyah dan tidak perlu lagi berpuasa karena memang tidak mampu untuk berpuasa. Yang berikutnya adalah orang yang menyusui dan juga orang yang hamil. Karena dia khawatir kalau dia berpuasa, bayinya atau dirinya, atau juga orang yang hamil, kalau dia berpuasa dirinya atau maka Islam dengan kasih sayangnya memberikan rukhsah, kemurahan untuk orang yang seperti ini untuk tidak berpuasa dan dia hanya membayar fidyah. Yang ketiga, dia punya hutang puasa, tapi sampai puasa berikutnya dia belum bayar fidyah puasa Ramadan yang dulu pernah dia tinggalkan. Sampai Ramadan berikutnya dia yang dibolehkan membayar fidyah. Sedangkan orang yang sehat dengan alasan apapun, umpamanya pandemi, karena supaya tubuhnya imunitasnya tinggi, supaya kuat, dengan alasan itu dia tidak berpuasa, lalu dia dengan mudahnya mengatakan udahlah bayar fidyah saja. Dalam fikih-fikih Islam itu tidak ada. Justru semua orang yang selain yang 4 tersebut wajib melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, atau kalau dia musafir umpamanya, dia berpuasanya pada hari-hari berikutnya setelah bulan suci Ramadan. Bukankah Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sering kita dengar dan sering kita hafalkan juga, sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh agama Islam, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan justru kita semakin sehat, karena yang menciptakan manusia, menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang diri kita sampai sedetil-detil. Kalau dia itu menciptakan, membuat mobil merek tertentu, tentunya pabriknya lebih tahu tentang mobil itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta termasuk kita semua. Ketika dia mewajibkan puasa Ramadan untuk makhluknya, untuk kita semua, tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang ukuran kekuatan masing-masing dan untuk kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah melalui Al-Qur'an. Baik, gitu ya. Jadi tidak boleh dijadikan alasan. Kita ke narasumber istimewa satu lagi nih. Sudah terhubung bersama kami ada Ibu Siti Asmaroh, ahli gizi Rumah Sakit Anisa Cikarang. Assalamualaikum Ibu Siti. Ya, waalaikumsalam. Sehat Ibu Siti? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Siti, pandemi ini kan mengharuskan kita untuk mencukupi kebutuhan nutrisi untuk kekebalan tubuh kita ya. Salah satunya adalah dengan menjaga asupan makanan. Nah, bagaimana ketika puasa ini Bu Siti? Apakah puasa bisa menurunkan kekebalan tubuh? Atau dengan kata lain, apa hubungannya kebutuhan asupan makanan manusia dengan wabah virus saat ini? Ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada ya, itu memang tidak ada hubungan yang signifikan antara puasa dengan sistem imunitas, kecuali pada saat kondisi sakit ya, itu memang berbeda. Maka sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter apakah dia memang layak atau tidak untuk menjalani puasa.
Nah, asupan nutrisi yang cukup itu memang iya dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh. Makanya pada saat berpuasa itu nutrisi itu bisa tetap dijaga ya selama berpuasa. Dengan apa? Yaitu dengan makan dan sahurnya itu didukung dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang seperti itu. Juga penting untuk memperhatikan waktu ya, waktu sahur dan waktu berbuka. Di sini juga kan agama juga mengajarkan kita untuk saat berbuka itu disegerakan. Kemudian saat sahur itu sunahnya memang diakhirkan gitu seperti itu ya. Jadi itu tujuannya juga kalau dari sisi kesehatan itu agar waktu kosong lambung tidak terlalu panjang. Sebenarnya sudah seperti itu. Kalau saya rasa seperti itu memang sudah mengatur sedemikian rupanya ya, yang dari sisi kesehatan itu juga baik gitu, seperti itu Mbak Dita. Baik. Nah, di masa pandemi ini kan kita diwajibkan untuk minum, disarankan untuk banyak minum gitu ya Bu Siti ya. Bagaimana cara menjaga kebutuhan cairan tubuh di saat puasa? Ya, jadi cairan tubuh itu memang untuk fungsi tubuh ya, dia untuk mengangkut nutrisi ke sel-sel tubuh, kemudian membersihkan bakteri-bakteri seperti itu. Nah, karena tubuh kita ini sebagian besar itu terdiri dari cairan, maka memang cairan itu kebutuhan tubuh yang paling banyak memang. Nah, setidaknya itu kan kita beberapa tips nih ya saat menjalani puasa agar cairan tubuh itu tetap tercukupi. Tetap mengkonsumsi air putih 1,5 liter ya paling tidak itu ya dalam sepanjang waktu berbuka sampai sahur. Tapi jangan sekaligus dikonsumsi karena itu juga akan membuat ginjal menjadi stres. Jadi kebutuhan air itu dibagi dalam beberapa waktu, yaitu pada saat berbuka, kemudian setelah makan berat, setelah tarawih, dan sebelum tidur. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tinggi kandungan air ya, seperti semangka, melon, jeruk, buah naga, dan sayur mayur. Kemudian air kelapa juga baik ya, karena dia mengandung elektrolit alami sebagai pengganti ion tubuh juga yang hilang selama berpuasa gitu. Jadi memang kita dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi sayur dan buah pada saat kita sahur untuk menjaga cairan tubuh gitu. Baik, kesimpulannya Pak Ustadz, jadi masa pandemi ini nggak ada ya fatwa-fatwa untuk bayar fidyah saja ya Pak Ustadz ya? Fidyah tentang tidak puasa karena pandemi itu tidak ada. Jadi wajib berpuasa semua umat Islam yang telah memenuhi syaratnya. Sip, nah itu dia. Kita masih akan lanjutkan ya perbincangan kita usai jeda berikut pemirsa. Tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.